Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. ومنها أن لا يتأسف على ما يفوته مما سوى الله عز وجل ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعتاب والاستعتاب والتوبة. قال بعض العارفين إن لله عبادا أحبوه واطمأنوا إليه فذهب عنهم التأسف على الفائت فلم يتشاوروا بحظ أنفسهم إذ كان ملك ملكهم تاما وما شاء كان فما كان لهم فهو واصل إليهم وما فاتهم بحسن تدبيره لهم. وحق المحب إذا رجع من غفلته في لحظاته أن يقبل على محبوبه ويستغل بالعتاب ويسأله ويقول ربي بأي ذنب قطعت برك عني وأبعدتني عن حضرتك وشغلتني بنفسي وبمتابعة الشيطان فيستخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قلب يكفر عنه ما سبق من الغفلة وتكون هفوته سببا لتجدد ذكره وصفاء قلبه إلى آخره. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Di antara tanda-tanda cinta hamba kepada Allah adalah ia tidak sedih atas apa yang luput daripadanya dari apa yang selain Allah Azza wa Jalla. Dan besarlah kesedihan hatinya atas apa yang luput pada setiap saat yang sunyi daripada zikrullah ta'ala dan taat kepadanya. Dari sekian banyak tanda-tanda cintanya hamba kepada Allah, antara lain adalah bahwa ia tidak merasa sedih, tidak merasa rugi, tidak merasa menyesal atas apa-apa yang keluputan daripadanya dari apa yang selain Allah Azza wa Jalla. Misalnya keluputan bagian keuntungan duniawi, bagian-bagian yang sifatnya adalah dunia, dia keluputan, dia ketinggalan daripada orang lain, maka itu kadang membuatnya sedih, kadang membuatnya merasa rugi. Misal orang naik pangkat seorang kada, beberapa tahun tetap di Kupral situ Bandak, inya kadang merasa sedih itu, kadang merasa rugi, kadang merasa duka cita. Orang banyak untung karena tepat perhitungan dagangnya. Ada yang untung 10 juta kawannya, ada yang untung 5 juta, ada yang untung 10, macam-macam kawan untung, berkisah keuntungan. Inya kadang merasa sedih karena inya kada untung. Dari apa yang selain Allah Azza wa Jalla. Dan besarlah kesedihan hatinya atas apa yang luput pada setiap saat yang sunyi daripada zikrullah ta'ala dan taat kepadanya. Nah, kalau inya ketinggalan taat kepada Allah, kalau inya ketinggalan zikir kepada Allah, nah itunya merasa rugi. Merasa rugi. Nah, ini tanda orang yang cinta kepada Allah. Orang untung ada 10 juta, nang saikung untung ada 5 juta, tapi sembahyang kada berjamaah berapa kali tertinggal.
pengajian berapa kali kada tak umpati. Nah bagi inya orang cinta kepada Allah, keuntungan-keuntungan duniawi itu tidak ia hiraukan, asalkan dapat keuntungan munajat, dapat keuntungan zikir, dapat keuntungan menjunjung perintah Allah Ta'ala. Dan besarlah kesedihan hatinya atas apa yang luput pada setiap saat yang sunyi daripada zikrullah Ta'ala dan taat kepadanya. Seperti kisah yang dahulu tentang sahabat Nabi yang kelupaan rakaat sembahyangnya karena keingatan kebunnya. Lalu dia menyesal, akhirnya kebun itu diwakafkannya karena Allah. Ada para tabi'in, para aulia yang kada sempat sembahyang berjamaah. Kada sempat sembahyang berjamaah, datang ke masjid orang sudah bubar. Lalu balik ke rumah sangat menyesal, sehingga budak-budak yang ada di rumah dimerdekakannya untuk mengejar ketinggalan sembahyang berjamaah itu. Ada lagi orang-orang yang cinta kepada Allah, begitu kada sempat sembahyang berjamaah, maka inya bulik ke rumah sembahyang 27 kali. Karena berjamaah itu kan pahalanya 27 kali lipat daripada sembahyang sendiri. Nah karena inya kada sempat sembahyang berjamaah, lalu inya merasa rugi, bulik ke rumah 27 kali sembahyang zuhur untuk mengejar ketinggalan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tanda orang yang cinta kepada Allah. Artinya urusan dunia inya kalah, kada jadi soal. Tapi kalau urusan berhubungan dengan Allah inya kalah, nah itu merasa sedih, merasa rugi yang besar. Dan besarlah kesedihan hatinya atas apa yang luput pada setiap saat yang sunyi daripada zikrullah Ta'ala dan taat kepadanya. Maka banyaklah kembalinya, banyaklah dia rujuknya ketika lalai kepada Allah Ta'ala dengan minta dikasihani, mencela diri dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Di dalam banyak hadis, di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa satu kali kita mengucap subhanallah wa bihamdih, itu kalau dibayar dengan bayaran dunia itu kada cukup bayarnya, kada cukup bayarnya. Kita sekali aja mengucap subhanallah wa bihamdih, nah sekali aja mengucap itu, andai kata balasannya itu diberikan Allah di dalam dunia ini, kada cukup menampung dunia ini. Nah maka itu orang-orang yang cinta kepada Allah, mereka sangat rugi, sangat menyesal apabila ketinggalan kesempatan-kesempatan akhirat itu. Sebagian orang arifin berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang mencintainya. Allah ada beisian hamba, nang mana hamba itu cinta kepada Allah, dan mereka merasa tentram kepadanya, kepada Allah. Maka hilanglah dari mereka rasa sedih atas yang hilang dari dunia. Maka hilanglah dari mereka itu rasa sedih, rasa rugi atas yang hilang dari dunia. Maka mereka tidak menyibukkan diri dengan bagian diri mereka sendiri. Mereka tidak menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi.
karena adalah kerajaan raja mereka Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna, dan apa yang dikehendakinya itu terjadi. Maka apa-apa yang menjadi bagian mereka maka akan sampai kepada mereka, dan apa-apa yang luput dari mereka maka dengan baiknya pengaturannya bagi mereka. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada mempunyai hamba, yang mana hamba ini cinta kepada Allah dan hatinya tentram kepada Allah. Hamba ini menyibukkan dirinya hanya dengan Allah, dan ia kadang menghiraukan kesibukan dunia, karena dia meyakini bahwa sesuatu bagian dunia yang ditakdirkan Allah untuk dia pasti sampai kepada dia. Sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah kepada dia, tentu itu kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan dunia, itu di dalam hati orang itu ada syakkun bil qadar. Di dalam hati mereka itu ada syakkun bil qadar, ada keraguan tentang takdir Allah. Orang ini sibuk mengejar dunia, pagi sampai sore hanya urusan dunia. Akhirat sangat sedikit, kesibukannya hanya urusan dunia. Nah, orang seperti ini dalam hatinya itu ada keraguan dengan takdir Allah. Dia menganggap bahwa usaha itulah yang memberi bekas mengumpulkan rezeki. Buktinya apa? Buktinya mulai pagi sampai sore menggeluti usaha. Berarti anggapannya usaha ini memberi bekas, membuat dia kaya. Nah, usaha ini memberi bekas mendatangkan rezekinya. Nah, orang seperti ini ada keraguan dalam takdir Allah. Walaupun inya sendiri kadang mengaku, memang takdir, percayalah, percaya ujarnya, tapi tingkah lakunya, praktiknya hari-hari menunjukkan hatinya itu ragu-ragu dengan takdir Allah. Nah, itulah kebanyakan yang menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin, muslimat begitu mati dikubur, tontong bulikan dikubur, itu banyak dikubur itu sudah beralih membelakangi kiblat. Padahal waktu diandak dikubur tuh bujur-bujurnya menghadap kiblat, kan mayit tuh. Nah, dikubur malam diperiksa, rata-rata beralih posisi membelakangi kiblat. Artinya apa? Orang ini matinya kadang membawa iman. Ada 100 kubur yang diperiksa, hanya 2-3 orang yang masih utuh menghadap kiblat. Sisanya semua membelakangi kiblat. Ditanyakan kepada Abu Yazid Al-Bastami, kenapa demikian? Pada orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya ahli ibadah, tapi matinya membelakangi kiblat. Nah, Abu Yazid Al-Bastami menjawab, itu adalah akibat dia ragu-ragu tentang takdir Allah. Ragu-ragu. Tapi kadang mengaku kadang ragu-ragu. Orang yang siang malam berusaha tuh, takutnya jadi malam Tuhan, percayalah, percaya. Takdir Tuhan percaya. Ragu-ragu kah? Kada. Tapi gawiannya itu sudah menunjukkan isi hatinya bahwa inya ragu-ragu dengan takdir Allah. Buktinya itu yang digalutinya, itu yang menyibukkan dirinya. Nah, kalau orang yang percaya dengan takdir Allah, orang yang bujur-bujur percaya dengan takdir Allah itu dalam
urusan rezeki terutamanya, berusaha itu hanya syariat. Berusaha itu hanya syariat. Berusaha itu hanya sebab. Nah, oleh karena ini menganggap bahwa usaha ini hanya sebagai syariat, usaha ini hanya menganggap sebagai sebab, lalu ini berusaha itu kada seberapa sungguh. Berusaha itu seadanya, asal ada berusaha. Berusaha kada sungguh, karena dia meyakini bahwa kekayaan itu bukan dari usaha, tapi dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka itu orang yang cinta kepada Allah, mereka yakin bahwa barang apapun yang sudah dijatahkan Allah untuk mereka pasti sampai kepada mereka. Dan bila mana Allah sudah menakdirkan kita itu untuk kita, Allah seorang nama ulahkan sebabnya sampainya barang itu kepada kita. Jangan nak maulah seorang. Bila Allah sudah menakdirkan kita sesuatu, Allah seorang nama ulahkan jalannya, sebabnya sesuatu itu datang kepada kita. Nah, oleh karena itu orang yang cinta kepada Allah tadi, andai kata berusaha pun, usaha itu hanya sebagai sebab. Usaha mereka itu hanya sekedar mencari pahala. Karena usaha itu ada pahala-pahala dalamnya. Masuk ke pasar baca ini dapat pahala. Masuk ke toko di waktu orang sibuk macam-macam berdagang, inya berzikir, pahalanya luar biasa besarnya. Nah, itu dicarinya. Orang yang ingat kepada Allah di tengah-tengah orang yang lupa kepada Allah, itu seperti orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Jadi para aulia itu banyak haji yang berdagang. Kita bisukan juga ke pasar. Tapi tujuan mereka itu bukan mencari rezeki. Tujuan mereka bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tapi hanya adalah merupakan satu sebab. Dan tujuan mereka mencari banyak kebaikan, banyak pahala di situ. Haknya orang yang mencintai itu, haknya orang yang mencintai itu, apabila ia kembali dari kelalaiannya pada ketika itu juga, bahwa ia menghadap kepada yang dicintainya dan bersibuk dengan mencela dirinya. Orang yang cinta kepada Allah, satu hari ini ada kelalaian. Nah, begitu sadar, inya langsung menghadap kepada Allah dengan mencela, mencaci maki dirinya sendiri. Ia menanyakan dan mengatakan, wahai Tuhanku, sebab dosa apakah engkau putuskan kebaikanmu daripadaku, dan engkau jauhkan aku dari hadratmu, engkau sibukkan aku dengan diriku dan dengan mengikuti syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya, Allah Ta'ala itu bisa memperbaharui hubungan hamba dengan Allah. Nah, karena hamba ini kadang-kadang sudah sekian tahun bercinta dengan Allah tanpa ada kesalahan, tanpa ada kealpaan, hamba ini akhirnya jadi bosan. Lalu supaya hamba ini tetap bersemangat kembali, kadang-kadang hamba ini dilingahkan oleh Allah. Nah, pada hari itu kenapa inya lupa membaca ini, kada ingat sembahyang ini, ada kesibukan ini, akhirnya wirid yang biasa hari itu kada tagawinya. Nah, setelah itu inya sadar kembali kepada Allah, tobat, mencela dirinya, sehingga hubungannya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kayak orang laki bini itu 10 tahun kada disuruh bakalahi, apa kada rame kada juga. 10 tahun kada disuruh bakalahi, tak kayak itu bang di rumah.
Nang rame itu setahun 2 kali, bakal lahir kini kebaikan pulang. Rame pulang hubungan tuh. Nah Tuhan pun macam itu menghendaki seorang hamba ini. Hubungan lawan Tuhan tuh kayak itu. Kadang-kadang diulah Tuhan kita kesibukan, diulah Tuhan kita lalai. Begitu sadar, kita menghadap Tuhan, kita mencela diri kita, ulun salah, ulun ini, ulun itu, minta maaf, minta ridha lawan Tuhan. Akhirnya hati kita kembali baru bersemangat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari perbuatan yang demikian itu bisa menjadikan bersihnya zikir. Nah, sudah begitu kita menghadap Tuhan, kita menyesali, kita mencela diri kita, lalu zikir kita kembali bersih. Dan halusnya hati yang menghapus daripadanya yang telah lalu. Dan yang menghapus daripadanya apa yang telah lalu daripada kelalaian itu. Dan adalah kesalahannya itu menjadi sebab untuk memperbaharui zikir dan bersihnya hati. Nah, jadi kelalaian itu memang sengaja diulah Tuhan supaya hambanya kembali bersih, kembali bersemangat untuk cinta kepada Allah. Apabila orang yang mencintai itu tidak melihat kecuali orang yang dicintainya. Apabila orang yang mencintai itu tidak melihat kecuali orang yang dicintainya. Orang ini sudah cinta kepada Allah, sehingga bila melihat asa melihat Allah. Di dalam contoh tamsil orang-orang sufi itu biasa diumpamakan dengan Laila ngaran perempuan. Nah, kebetulan hari itu Laila ini memakai baju habang. Laila memakai baju habang. Sehingga si laki-laki ini begitu melihat Laila memakai baju habang, tolak ke pasar, ada baju habang, Laila aja kelihatannya. Padahal lain Laila, cuma karena bajunya habang, asal Laila di mana-mana ada Laila. Maka itu dicontohkan oleh orang-orang sufi. Apabila orang yang mencintai itu tidak melihat kecuali orang yang dicintai, dan ia tidak melihat sesuatu kecuali daripadanya, niscaya ia tidak merasa sedih dan tidak merasa ragu, dan ia terima kesemuanya dengan ridha. Kalau orang sudah sampai cinta macam itu lawan Allah, apapun yang diberikan Allah kepadanya pasti inya gembira, pasti inya gembira. Dia terima kesemuanya dengan ridha. Ia tahu bahwa orang yang dicintai tidak mentakdirkan untuknya kecuali sesuatu yang ada padanya kebaikannya. Orang tuh sudah cinta lawan Allah, diberikan Allah ini pasti yakin bahwa ini yang dikirimi Allah pasti kebaikan untukku. Apapun yang dikirimi Allah pasti kebaikan untukku. Dia ingat akan firman Allah Ta'ala, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia lebih baik bagimu. Ini firman Allah yang sangat luar biasa pahamannya, tujuannya untuk kehidupan manusia. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi atau kerap kali kamu membenci sesuatu atau seseorang padahal ia lebih baik bagimu, lebih bermanfaat. Kita dalam dunia nih kadang-kadang benci dengan seseorang padahal kita kada tahu orang itu yang menolong kita.
di belakang hari, baik di dunia atau di akhirat. Kita kada tahu. Kita muar lawan orang itu nah. Padahal kita kada tahu, barangkali orang ini yang menyelamatkan kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, membenci seseorang, padahal ia lebih baik bagimu. Jadi bila kita ada melihat tingkah laku orang nang pinang kada baik, di hati kita sebagai manusia timbul kada katuju lawan orang itu. Timbul kada katuju, dan itu manusiawi. Memang itu fitrah manusia kada katuju lawan nang kada menyenangkan inya. Melihat orang-orang nang kada menyenangkan inya, kita kada katuju di hati. Nah, kada katuju di hati itu jangan belawas-lawas. Jangan belawas-lawas. Karena jar Nabi, al-mu'min sari'ul ghadab sari'ur ridha. Orang beriman itu cepat marah tapi cepat kembali, cepat ridha. Nah, begitu kita melihat tingkah laku orang nang kita kada katuju, kita marah, kita kada katuju, cocok aja. Tapi lakasi bulikakan bahwa orang nang kita kada katujui itu barangkali satu saat dia akan memberikan kita pertolongan. Atau saat barangkali inya nang menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan harta kita, dan itu kita kada tahu nah akan datang. Nah, jadi itu antara lain tanda-tanda hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda cinta lagi hamba itu kepada Allah Ta'ala adalah bahwa ia bersenang-senang dengan taat, dan ia tidak merasa berat dengan taat itu, dan hilanglah daripadanya rasa payah mengerjakan taat. Itu ukuran cinta kepada Allah. Kita mendengar ada manakib Imam Ali Zainal Abidin yang sembahyang 1000 rakaat malam. Kada uyuh. Karena kadar cinta beliau itu kepada Allah memang sampai ke tingkat itu. Makin kita cinta kepada orang, maka kita makin senang melaksanakan perintahnya. Makin cinta kepada seseorang, makin senang melaksanakan perintahnya. Tanda cinta hamba kepada Allah Ta'ala adalah bahwa ia bersenang-senang dengan taat, dan ia tidak merasa berat dengan taat itu, dan hilanglah daripadanya rasa payah mengerjakan taat itu. Orang beribadah kepada Allah ada dikarenakan takut, ada dikarenakan takut. Takutan amun kada beribadah, lalu inya beribadah. Nah, ini lakas lapah beribadahnya. Nya takutan api neraka, takutan dapat bala, takutan kerampukan, takutan kehilangan, takutan kebakaran, takutan apa. Lalu nya beribadah kepada Allah agar terhindar dari itu. Nah, ibadah orang seperti ini lakas lapahnya. Kalau sampai 10-20 rakaat, lapah sudah. Karena ibadahnya didorong perasaan takut. Yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah ada mengharapkan surga. Mengharapkan surga. Inya beribadah kepada Allah supaya dapat surga, supaya dapat rezeki yang luas, supaya aman, tentram. Beribadah kepada Allah. Nah, ini lebih baik dari yang pertama tadi. Ini terlambat lapahnya. Karena inya ada harapan. Inya ada harapan. Contohnya umpamanya ujar orang
Ikam hendaklah supaya jangan garing. Ikam nah, mulai hari ini sampai 1 tahun ikam kada garing. Amalakan ikam ini amalan sembahyang ikam 500 rakaat sehari. Adalah hakun ikam amalakan itu. Jar orang nih ikam amalakan ini 500 rakaat samalaman sembahyang ikam 1 tahunan ikam kada garing awak. Bisa kada hakun amalakan itu. Cuma kalau ada ikam nih ada amalan nah baca 500 baca atau sembahyang 500 rakaat samalaman. Kam seminggu gugur kena amas 2 kilo. Kira-kira banyak itu namang gawi. Jangankan itu nang kau kuburan aja ada orang tengah malam ke kuburan nang minta angka. Tengah malam ke hutan dikubur. Nah jadi amalan kita itu bila mana didasari takut itu lakas lapah. Bila didasari harap nah tanyaman lambat lapahnya. Nah amalan yang paling baik itu amalan yang didasari cinta. Nah didasari cinta ini kada balapahan. Kalau nyalapah juga istirahat tetap semangat hendak meneruskan pelayanannya kepada orang yang dicintainya. Dan hilanglah daripadanya rasa payah mengerjakan taat. Sebagaimana sebagian mereka mengatakan, saya bersusah payah beribadah malam selama 20 tahun. 20 tahun beribadah malam, lapah. Karena waktu itu masih dasarnya takut harap. Kemudian saya bersenang-senang dengan ibadah selama 20 tahun. Nah, 20 tahun berikutnya dia merasa senang beribadah itu karena didasari cinta kepada Allah Ta'ala. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata rahimahullah, tandanya orang yang cinta terus menerus rajin dan bersungguh-sungguh dengan kerinduan yang melemahkan badannya dan tidak melemahkan hatinya. Makanya ujar siapa semalam Zunnun kan siapa mengatakan bahwa Yahya bin Mu'adz mungkin mengatakan bahwasanya orang yang cinta itu benci dirinya. Kenapa? Dirinya kadang menyuhun, pada hatinya hendak terus. Hatinya hendak ibadah, mata mengantuk, muar bananya mengantuk itu. Nah jadi orang yang cinta itu dia benci akan dirinya. Tanda orang yang cinta terus menerus rajin dan bersungguh-sungguh dengan kerinduan yang melemahkan badannya dan tidak melemahkan hatinya. Sebagian mereka berkata, beramal atas dasar cinta, ia tidak akan dimasuki oleh kelesuan. Kada bergairah, kada bersemangat, beramal itu kada ada bagi orang yang cinta kepada Allah. Tapi kalau orang nang mengharap, kalau orang takut, nah itu mau datang lesu lama, kada bersemangat. Sebagian ulama berkata, demi Allah, orang yang mencintai Allah, ia tidak merasa puas untuk selalu mentaatinya. Kebacaannya tidak merasa puas. Orang yang mencintai Allah, ia tidak merasa puas untuk selalu mentaatinya. Meskipun ia dipisahkan dengan besarnya dinding, besarnya perantara.
Maka kesemuanya ini dan yang seperti ini terdapat pada segala yang disaksikan. Sesungguhnya orang yang rindu, ia tidak merasa berat untuk berusaha memenuhi keinginan orang yang dirindukannya. Ia merasa lezat untuk melayaninya dengan hatinya, meskipun payah pada tubuhnya. Kalau kita mencintai seseorang, hujan yang kita cintai, tukarakan aku ini, tukarakan hujan nggak hari itu turun, tukarakan aku ini, tukarakan, karena ia mencintai kepada orang itu. Ini disaksikan, bukan hanya hayalan, bukan rekaan, ini kenyataan bahwa orang yang cinta itu tanpa susah payah, tanpa merasa letih melayani orang yang dicintainya. Manakala tubuhnya lemah, niscaya adalah sesuatu yang paling ia senangi, bisa dikembalikannya kemampuan, dipisahkannya kelemahan, sehingga ia dapat menyibukkan diri dengan orang yang dirindukannya itu. Nah, maka begitulah adanya cinta kepada Allah Ta'ala. Hamdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم